Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu sukacita lagi kita bisa datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun masih ibadah di rumah masing-masing, biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita untuk datang menghadap Tuhan. Kita akan mengangkat penyembahan kita, pujian kita kepada Dia. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Mari datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon kekudusan-Nya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan yang kami rasakan. Saat ini kami hendak mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami. Dan kami membawa ibadah kami malam hari ini, biarlah jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pengagungan kita kepada Allah yang kudus dan Allah yang suci. Oh
kehidupan kami. Walau itu begitu berat beban yang kami hadapi ya Tuhan di masa-masa saat ini. Kami yakin Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami tenang ya Tuhan, karena ada Engkau beserta kami. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa biarlah pujian ini menjadi doa kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Di saat badai menerpa kehidupan kami sampai saat ini, tetapi ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang setiap kami. Kami mau bersyukur Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati dan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari katakan bersama-sama, amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya undang kita berdiri. Mari bersama-sama kita angkat pujian di badai topan dunia. Walaupun saat ini masih dalam masa-masa pandemi, di saat-saat susah, sulit mungkin saya dan saudara, tetapi mari kita melihat ada pertolongan Tuhan. Semuanya ketika badai menerpa, tangan Tuhan yang kuat menopang setiap kami kita. Mari dengan penuh sukacita, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan.
Tuhan, Dia memberikan perlindungan dan juga Dia Allah yang baik yang memelihara kehidupan saya dan saudara setiap hari. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang baik buat saya dan saudara. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur. Mari kita siapkan persembahan kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan malam hari ini, kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas setiap kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, berkat-berkat Tuhan, cinta Tuhan kepada kami. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang akan kami kumpulkan, mendukung untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membawa persembahan syukur kami kepadamu. Amin. Mari bersama-sama kita juga siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu,
berlalu, namun Kau selalu pelihara. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu amin. di hidupku. Lebih Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. lebih Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan di mana pada hari ini kembali Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kita datang beribadah memuji Tuhan. Tanpa terasa Saudara, hari ini adalah tanggal 21 Juni dan kita ingat pada tanggal 23 Maret yang lalu kita memulai ibadah bukan lagi ada di dalam gedung gereja, tetapi berada di rumah kita masing-masing ataupun di mana kita berada melalui online. Kita bersyukur sekalipun di dalam kondisi seperti ini, tapi kita tetap terpelihara, di dalam kehidupan rohani kita tetap terjaga. Itu semua karena anugerah, semua karena berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita naikkan syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan, cinta kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman, mari kita datang minta pimpinan daripada Tuhan. Kita datang di dalam doa. Bapa kami bersyukur, 3 bulan sudah Engkau menyertai seluruh rangkaian peribadatan kami melewati online. Kami percaya Engkau yang mengatur segala sesuatunya. Engkau pula yang berintervensi di dalam segala situasi keadaan yang kami boleh alami, secara khusus setiap jemaat kami. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami juga bersyukur ada satu kesempatan kembali. Kami datang beribadah memuji Engkau. Dan saatnya Tuhan kami akan berinteraksi dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca, kami akan merenungkan. Mari Tuhan menolong kami, supaya di dalam segala keterbatasan kami, Roh-Mu yang kudus menolong, mencelikkan mata rohani kami menangkap arti firman-Mu, tapi juga diberikan kemampuan untuk boleh memberlakukan firman itu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkati jam ini, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan yang berkuasa. Dengar dan sambut doa kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, dari ayat yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Selamat dan berbahagia kita yang membaca menyimpan, tapi jauh lebih berbahagia itu mereka yang melakukan firman itu di dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kita akan berbicara dari gaya hidup jemaat mula-mula. Kita akan belajar dari bagaimana gaya hidup, cara hidup jemaat mula-mula atau jemaat pertama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dalam 3 bulan ini, yang tadi saya katakan mulai sejak daripada tanggal 22 Maret yang lalu sampai pada minggu kemarin, hampir semua gereja, hampir semua gereja yang ada di luar sana maupun gereja kita sendiri, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, banyak sekali bicara masalah apa? Hal yang sangat kontekstual dengan apa yang sedang kita alami. Itu lebih banyak bicara masalah COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Bagaimana pandangan orang Kristen, bagaimana kita bersikap, dan seterusnya. Itu memang adalah hal yang baik, merupakan satu kepedulian gereja kepada umatnya. Adalah kepedulian dari Tuhan kepada umatnya. Namun saudara, sudah tentu kita juga tidak terus hanya berfokus pada pandemi ini, saudara. Tidak terus hanya terfokus kepada masalah atau pada wabah ini. Karena kita juga mengerti dengan persis, jangan sampai kita kehilangan panggilan gereja yang seutuhnya. Memang kita tahu di dalam hal ini juga adalah panggilan gereja. Yang kita tahu ada 3 tugas gereja, yaitu koinonia, diakonia, marturia. Ya. Nah, hari ini kita akan mau belajar, saudara, daripada kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana kehidupan mereka yang kita boleh tangkap melalui apa yang kita boleh baca, saudara. Saudara, jemaat mula-mula atau jemaat pertama kita juga menemukan di sana itu mereka masuk di dalam satu kondisi new normal atau satu tatanan hidup baru. Kita tahu bagaimana setelah Yesus naik ke surga dan dia janjikan mengirim Roh Kudus, dan di hari Pentakosta bagaimana Petrus berkhotbah dan Alkitab memberitahu 3.000 orang bertobat. Dan awalnya berdirinya gereja, dan kita tahu ini menjadi satu gaya hidup new normal yang dialami oleh murid-murid atau orang-orang percaya pada waktu itu. Tetapi kita lihat bagaimana mereka di dalam kondisi new normal itu, bagaimana mereka beradaptasi, bahkan berimprovisasi. Di dalam kondisi itu mampu mereformasi, bahkan mentransformasi hal yang sungguh luar biasa. Saudara, kita boleh lihat, saudara, apa-apa new normal yang mereka alami. Saudara, kita tahu bahwa untuk sementara, bukan untuk sementara, bagaimana selama bertahun-tahun yang sudah hidup mendarah daging mereka diajarkan oleh pengajaran-pengajaran sebagai pemeluk agama Yahudi
Dan untuk ini mereka tinggalkan setelah mereka percaya Kristus. Oh, ini adalah sesuatu yang baru, saudara. Bukan hanya pemahaman mereka yang berubah. Kita tahu juga bagaimana kembali di dalam kondisi ini mereka, bagaimana harus kita melihat bagaimana mereka mempercayai Kristus sebagai Tuhan. Yang dulunya mereka adalah orang monoteisme. Kita tahu monoteisme. Sekarang beralih bukan triteisme, saudara. Triteisme berarti mengakui 3 Allah atau 3 Tuhan. Tetapi di sini mengakui ketrinitasan atau yang kita kenal dengan Tritunggal. Allah yang saya menyatakan diri dalam 3 pribadi. Oh, saudara, ini adalah sesuatu pemahaman baru di dalam kehidupan mereka. Masuk dalam satu new normal. Wow, ini hal yang tidak gampang. Apalagi dalam konteks waktu itu berjumpa dengan orang-orang Yahudi, dan juga di dalam konteks pada waktu itu pada zaman orang-orang kekaisaran Romawi. Kita tahu persis. Sebagai satu contoh di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-13 yang berkata apa, saudara? Barang siapa percaya mengaku, di sana dikatakan, kalau saya kutip dalam Roma 10 ayat yang ke-13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oh, tidak gampang, saudara. Sepertinya mudah sekali mengatakan barang siapa mengaku percaya, berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Mengaku Yesus sebagai Tuhan, selamat. Ini ada resiko dalam konteks orang Romawi pada waktu itu, saudara. Di mana kita tahu kekaisaran yang dianggap sebagai Tuhan, sebagai dewa. Dengan kata lain, kalau orang tidak mengakui dia sebagai dewa, berarti ada dewa lain. Itu taruhannya adalah nyawa. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, murid-murid mengakui hanya ada satu Tuhan, bukan dewa, bukan juga apa yang dipercaya oleh orang-orang Romawi, kekaisaran Romawi. Itu ada konsekuensinya. Itu berarti, saudara, mereka bukan hanya dalam satu new normal, mengandung segala resiko di dalam iman kepercayaan mereka. Bukan hanya itu, saudara. New normal apa yang mereka terjadi kembali dalam kehidupan mereka? Yaitu adalah satu pergeseran hari di mana mereka beribadat. Sabat yang kita tahu Sabtu harus berpindah, dan mereka berpindah pada hari Minggu yang mereka tahu di mana hari Yesus bangkit. Dan itu hari pertama, hari di mana pergeseran beribadat dari Sabat hari Sabtu ke hari Minggu. Oh, tidak gampang, saudara. Ada gejolak sosial, psikologis. Coba contoh, saudara. Misalkan di dalam ibadah kita, sementara ibadah lalu setelah itu ada pengumuman, warta jemaat, majelis maju lalu memberitahu pengumuman bahwa mulai minggu depan misalkan ibadah kita bukan lagi hari Minggu tapi setiap hari Senin. Kira-kira bagaimana? Wow, itu akan menimbulkan berbagai macam gejolak pertanyaan dan sebagainya. Dan ini yang terjadi kepada mereka. Ada pergeseran, itu adalah satu new normal yang baru, yang tidak gampang. Bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya mereka tinggalkan pemahaman keyahudian mereka yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pergeseran Sabat kepada hari Minggu. Tapi juga dari ibadah mereka yang masih pada waktu itu di sinagog, sekarang bergeser. Di mana, saudara? Ke rumah-rumah, ke persekutuan, menjadi persekutuan yang membawa mereka menjadi satu gereja. Saudara boleh baca di dalam Roma 16 ayat yang ke-5, 1 Korintus 16 ayat 19, Kolose 4 ayat yang ke-15, yang akhirnya yang kita tahu menjadi gereja. Dimulai dari persekutuan orang percaya, dari rumah ke rumah, dan menjadi satu hal yang sungguh luar biasa. Dan inilah yang kita temukan. Maka kita katakan ini adalah sesuatu new normal dalam kehidupan mereka. Tidak ada gampang, karena mereka menjadi satu komunitas baru di tengah-tengah kondisi yang begitu menantang, mengancam, dan mereka menjadi komunitas Kristen.
Apa aplikasinya di dalam kehidupan engkau dan saya, saudara? Saudara, saat ini kita memang sedang di dalam satu kondisi new normal yang sudah menjadi satu wejangan daripada pemerintah untuk kita hidup dalam satu kondisi tatanan yang baru dengan berbagai hal yang kita sudah sering kali dengar. Tetapi kita bersyukur bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan ruang untuk beribadah, ya, melalui online, dan menjadi suatu hal yang sudah baru. Dan mungkin juga nanti kalau sudah mulai kembali beribadah di gereja, tapi juga dalam satu tatanan yang lain, sudah tidak ada lagi salaman, cipika-cipiki dan sebagainya, dan menekankan masalah higienitas, sanitas dan sebagainya. Itu sudah menjadi hal yang harus menjadi gaya hidup kita. Tapi ingat, kita bersyukur bahwa Allah mendesain kita punya kemampuan beradaptasi, saudara. Itu hal yang luar biasa. Kita mampu beradaptasi dengan demikian rupa. Tubuh kita, saudara, contoh, kalau kita dari dingin ke panas, kita cepat bisa beradaptasi. Coba saudara, dari dingin, kalau sudah panas, kita tidak tahu sudah panas sekali, lalu tubuh tidak bereaksi, kan celaka, gitu ya. Dalam bagaimana dunia makan, kita juga dulu mungkin saya mengatakan dulu saya adalah orang Manado, waktu studi di Malang, bagaimana harus beradaptasi dengan makanan-makanan yang baru. Tapi manusia punya kemampuan bisa beradaptasi. Lingkungan baru, kita beda dengan binatang, saudara. Kita ingat bukan ilustrasi mengenai kodok, bagaimana cara untuk membunuh kodok? Gampang sekali. Kata itu kita masukkan dia misalkan di tempat penggorengan begitu ya, pakai air, lalu kita panasin air itu, kodok itu tetap ada di sana, begitu ya. Sampai sudah mendidih dia tidak merasakan, sampai dia mati. Coba kalau manusia dari dingin, panas dia cepat merasakan dan beradaptasi. Dan kita bersyukur kita juga punya satu karunia daripada Tuhan beradaptasi, mengadop segala hal yang sedang terjadi kondisi ini. Lalu bagaimana kita beradaptasi dengan baik. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Tak terkecuali melalui online, melalui kehidupan ibadah yang saat ini sedang kita lakukan. Saudara, mari kita akan terus mempelajari hal-hal apa yang bisa kita timba melalui kehidupan daripada jemaat mula-mula. Paling tidak saya menyatakan ada beberapa hal teladan yang mereka lakukan walaupun di tengah-tengah kehidupan new normal, tapi mereka tidak kehilangan esensi panggilan mereka untuk bergereja, tugas mereka sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen di tengah-tengah di mana mereka alami satu kehidupan tatanan yang baru. Saudara, yang pertama ayat 42 memberitahukan kepada kita di dalam Kisah Para Rasul tadi pasal 2 ayat 42. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Selain mereka bertekun di dalam pengajaran, tapi di sana katakan mereka juga bertekun dalam persekutuan. Ya, tadi saya mengatakan tritugas gereja. Yaitu apa, saudara? Tritugas gereja yaitu adalah ada koinonia, ada diakonia, ada marturia. Koinonia adalah bagaimana persekutuan, marturia adalah kesaksian, diakonia adalah pelayanan. Nah, di dalam koinonia ada satu persekutuan. Saudara, kita ingat manusia, kita tahu kita bukan hanya makhluk individual. Kita juga bukan hanya makhluk spiritual, tapi juga kita adalah makhluk sosial. Individual ada masa di mana kehidupan kita pingin sendiri. Ada satu masa di mana kita mau sendiri. Tapi kita juga adalah didesain oleh Tuhan, bukan sekedar secara individual, tetapi kita adalah makhluk sosial. Bagaimana kita harus berinteraksi, butuh orang lain. Dan makhluk spiritual di mana kita harus berinteraksi dengan atas. Di dalam dengan diri sendiri, dengan sesama, tapi juga dengan Tuhan. Nah, saudara, koinonia adalah berkelompok, saling berbagi. Memang saudara, urusan iman itu adalah masalah pribadi. Iman itu adalah urusan pribadi.
Tetapi iman itu bisa bertumbuh itu di dalam persekutuan, di dalam ketersalingan, dalam keterinteraksian kita dengan sesama. Ingat dengan persis. Dan itulah jemaat, warna jemaat mula-mula. Saudara, hidup koinonia, persekutuan. Saudara, koinonia adalah saling berbagi. Itu lawannya daripada koinonia itu pleonexia, ya. Pleonexia itu maksudnya apa? Adalah menang sendiri, mau mengambil sesuatu untuk diri sendiri. Nah, saudara, kalau di dalam kehidupan engkau dan saya tidak lagi punya satu kehidupan yang ingin bersekutu berbagi, satu kehidupan yang mau menang sendiri, satu kehidupan yang hanya ingin ambil sesuatu untuk kepentingan sendiri, itu kita tidak menekankan satu warna kehidupan bergereja, ya. Maka saudara, yang pertama yang kita temukan spirit yang yang motivasi jemaat mula-mula adalah spirit yang saya katakan itu mereka adalah satu komunitas Kristen, yang saya katakan ada satu community, Christian community, adalah satu komunitas Kristen yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah banyak komunitas yang ada pada waktu itu. Saudara, di zaman mereka ada namanya komunitas-komunitas Qumran. Adalah orang-orang, kalau pernah kami ke Israel belajar melihat orang-orang Qumran, bagaimana mereka kecenderungannya mereka melarikan dari menyendiri, pergi ke untuk belajar sendiri dan sebagainya, mengasingkan diri dari para masyarakat dan sebagainya. Ada komunitas Qumran, ada komunitas orang Farisi, komunitas ahli Taurat, ada komunitas Saduki, ada komunitas yang mempunyai filsafat-filsafat seperti kaum Stoa, orang-orang Stoa, orang-orang Epikuros dan seterusnya di dalam Alkitab. Yang saya katakan itu adalah komunitas-komunitas di mana komunitas orang percaya, jemaat mula-mula ada hadir. Mereka memberi warna komunitas sendiri. Ada punya persekutuan sendiri, saudara. Ini penting, saudara. Apa aplikasinya, saudara? Kita perlu komunitas. Kita bersyukur gereja ini menjadi satu komunitas di mana kita saling berbagi, saling peduli. Itu penting. Dan kita tahu banyak orang untuk membangun satu komunitas, dia pingin satu komunitas. Ada komunitas apa? Sepeda bersama, ada komunitas untuk naik gunung bersama, komunitas pergi berenang bersama, atau komunitas mancing, ada begitu. Komunitas yang disatukan oleh karena hobi. Tetapi perhatikan, komunitas yang didasarkan hanya karena hobi itu bersifat sementara. Karena apa? Kalau hobinya pindah, ya sudah, hilang lagi itu komunitas itu. Lain satu dengan yang lain, seleranya lain lagi, bisa lain, pasti akan bubar. Nah, komunitas Kristen itu bukan dibangun di atas dasar hobi atau kesukaan, tetapi didasarkan atas dasar darah Kristus. Oleh karena pengorbanan Kristus yang sudah menebus engkau dan saya, itulah yang membuat komunitas Kristen itu adalah komunitas yang betul-betul bersifat kekal. Maka yang kita katakan orang Kristen itu, ya ini disebut di dalam pengakuan iman rasuli, yang kudus dan am, yang gereja yang tidak kelihatan dan gereja yang kelihatan. Maksudnya dalam setiap zaman kita satu sebagai komunitas Kristen, bagi orang percaya yang dulu, sekarang dan yang akan datang. Dan itu bersifat kekal sampai kita berjumpa bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Saudara, apa pelajaran bagi kita saat ini? Kita bersyukur di tengah-tengah pandemik yang kita alami ini, kita punya komunitas orang-orang percaya. Walaupun untuk sementara waktu kita sulit untuk berjumpa secara fisik, tetapi secara melalui kehidupan doa kita tahu kita tidak sendirian. Kita ada komunitas. Kita ada orang-orang yang mendukung, mendoakan kita. Dan saya bisa merasakan hal itu. Dan kita bersyukur. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa tangkap, spirit apa yang kita bisa tangkap dalam kehidupan jemaat mula-mula?
Selain mereka adalah orang yang adalah ada satu komunitas. Tetapi yang kedua yang kita menemukan di sana adanya yang disebut dengan unity in diversity. Satu di dalam keberbedaan. Kita menemukan di sana satu dalam keberbedaan. Bahasa mereka berbeda, latar belakang mereka berbeda, strata sosial mereka berbeda, pendidikan beda, strata sosialnya itu mereka berbeda, warna kulit berbeda, etnisnya berbeda. Tapi mereka bisa satu di dalam Kristus. Itu yang kita tangkap, saudara, di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Jadi tidak ada pembedaan, meruntuhkan semua pembedaan dari segi sosial, dari segi latar belakang pendidikan, dari segi saudara, di dalam segi mungkin warna kulit. Tidak ada lagi kita mengatakan, oh ini Iran, ini Cungkoran, ini Chinese, ini bukan dan sebagainya. Tidak. Kita bersyukur di dalam gereja kita dengan begitu berwarna-warni, tapi kita tetap satu. Nah, di dalam konteks seperti ini, saudara, bagaimana juga kita tetap unity in diversity, kita tetap satu di dalam keberbedaan, walaupun melalui pandemik, melalui wabah yang begitu menantang, yang mungkin bisa membuat kadangkala teradanya satu ego, ada satu ego sektoral bisa muncul. Yang kita temukan, ada kelompok orang hanya mau memperhatikan sekelompok tertentu, golongan tertentu, agama tertentu. Tapi kita bersyukur di dalam gereja, kita terpanggil, kita satu walaupun dalam keberbedaan, tidak membedakan siapapun. Itu spirit jemaat mula-mula. Tapi yang ketiga bukan hanya bagaimana mereka adalah Christian community, ada komunitas Kristen. Bukan hanya punya unity in diversity, tapi yang ketiga ada sense of belongings. Sense of belongings itu apa, saudara? Ada rasa memiliki. Dalam kehidupan mereka, kalau saudara baca dalam ayat 44 sampai ayat 45 mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Rasa memiliki, saudara. Wow. Sense of belonging penting di dalam kehidupan kita bergereja, kehidupan berjemaat. Dalam persekutuan, mengasihi dan dikasihi. Pertanyaan bagi kita, adakah engkau merasa selama kita berjemaat di gereja kita ini, adakah kita merasa bahwa kita adalah menjadi bagian, kita dimiliki dan memiliki oleh persekutuan ini? Kalau engkau belum merasa engkau dimiliki, ataupun engkau belum merasa engkau punya rasa memiliki dengan gereja ini, dengan persekutuan ini, kau kehilangan salah satu esensi dalam kehidupan bergereja, bersekutu. Saudara, kita tahu ada satu teori dari seorang bernama Abraham Maslow. Kita tahu teorinya yang itu bentuk piramid itu. Diawali dengan apa? Kebutuhan manusia punya needs, punya kebutuhan-kebutuhan. Yang paling pertama masalah fisik, ya. Masalah fisik, kebutuhan makan, minum. Yang kedua, kebutuhan yang kedua meningkat dari segi apa? Security-nya, keamanannya. Merasa aman. Walaupun saudara tinggal di rumah yang mewah, punya segala hal yang mewah, tapi banyak maling, banyak pencuri, banyak ancaman, juga tidak nyaman, betul tidak? Tidak tenang. Ada security, ada kebutuhan yang kedua. Selain kebutuhan fisik kita terpenuhi, tapi juga kebutuhan adalah rasa aman. Tapi bukan hanya itu, yang ketiga dia tingkatkan ketiga masalah apa? Dikasihi dan mengasihi. Kita merasa bahwa kita dimiliki, kita rasa kita dikasihi dan mengasihi, itu punya kebutuhan kita. Lalu yang keempat dia naik lagi. Keempat dia adalah perasaan berharga. Kita dihargai. Sampai yang kelima itu dia sebut dengan apa? Aktualisasi diri. Walaupun itu tidak tuntas. Karena hanya di dalam Kristus kita menemukan kepuasan yang sejati, kedamaian yang sejati. Kepuasan yang sejati ketika kita bersatu dengan Dia. Tetapi ini teori ini memberitahukan ada hal-hal yang kita butuhkan. Demikian juga saudara di dalam bergereja, adakah kita punya satu perasaan bahwa kita dimiliki dan memiliki. Di
Dalam kondisi seperti ini yang sedang kita alami sebagai satu ujian, menguji rasa memiliki kita tentang persekutuan kita. Adakah kita melihat orang yang dalam keadaan kesulitan di dalam gereja? Adakah kita peduli? Ini penting. Adakah ketika mereka mengalami, adakah kita rasa kita akan kehilangan orang ini lama tidak bergereja? Ada kerinduan itu tidak? Saudara, saya bersyukur sekali kalau ketemu dengan jemaat, katakan, Pak, kapan ya kita kembali boleh beribadah di gereja? Pengen ketemu. Walaupun memang banyak juga yang saya tahu dulu, saudara, waktu sebelum pandemik ini gereja itu Senin Kemis. Ya, datang ke gereja itu ya orang Kristen napas, tahu napas? Natal dan Paskah. Cuma Natal dan Paskah baru muncul. Sekarang setelah pandemi ini, pengen mau bergereja. Tidak bisa datang ke gedung gereja. Sama dengan anak-anak sekolah kita tahu. Dulu waktu anak-anak sekolah selalu yang ditanya, "Mapa kapan libur ya?" Sekarang tanya, "Kapan sekolah?" Ya. Demikian juga. Maka kalau Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk datang beribadah, kalau nanti mungkin sebentar lagi kita akan mungkin membuka, jangan lewatkan. Ada waktu terus kita mau datang beribadah. Jangan sampai melewati, karena ada satu waktu di mana kita tidak bisa datang lagi, datang berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Saudara, sense of belonging. Tapi tidak hanya berhenti di sana. Yang kita temukan dalam kehidupan jemaat mula-mula ada kehidupan simbiosis mutualistik. Apa maksudnya simbiosis mutualistik? Kehidupan yang ketersalingan, saling menguntungkan. Saling di sana dikatakan saling memberi, saling menerima satu dengan yang lain. Simbiosis mutualistik kita sering dengar dalam kehidupan dunia biologi, dalam kehidupan dunia apa itu? Ya, kalau kita kasih gambaran seperti di dalam dunia hewan, binatang, ada badak dengan lukanya atau kerbau, lalu ada burung yang ada mampir lalu makan kuman-kumannya. Menguntungkan buat si burung itu yang mengambil makanan, yang mengambil kotoran-kotoran yang ada di luka daripada si badak atau binatang itu. Tetapi juga bagus bagi si badak itu, yaitu supaya dia tidak terkena bakteri dan sebagainya. Hidup seperti itu. Apa artinya, saudara? Kehidupan simbiosis mutualistik juga harus ada dalam kehidupan zaman mula-mula seperti itu. Kita menangkap pada spirit seperti itu. Kehidupan saat ini pun harusnya seperti itu. Saya bersyukur boleh memperhatikan bagaimana jemaat-jemaat tidak patah semangat dalam kondisi untuk tetap membawa supaya orang bilang itu dapur tetap mengepul. Tidak membuat dia patah semangat. Dia berkreasi, berinovasi. Sampai ada yang pergi jualan. Dan kita belajar, kita beli, saudara. Begitu ya, hidup saling ketersalingan, saling membutuhkan, saling menguntungkan. Saya selalu mengatakan daripada kita pergi beli kepada orang yang mungkin orang kafir, ya, kenapa tidak kepada jemaat kita untuk hidup saling kepedulian itu, ya. Dalam saat-saat tertentu kita perlu hidup simbiotis mutualistik. Yang kelima, saudara. Saudara, kehidupan jemaat mula-mula kita temukan ada hal spirit yang sungguh luar biasa yang menjadi warna kehidupan mereka. Mereka sudah punya trademark, saudara. Sudah punya jati diri. Apa maksudnya, saudara? Saudara, kalau kita mendengar kata jemaat mula-mula saja, langsung apa yang ada dalam benak kita, saudara? Oh, itu menjadi barometer kehidupan bergereja. Bagaimana kepedulian, persekutuan, bagaimana kehidupan pengajaran, cintakan pelayanan, bagaimana mereka menggebu-gebu, dan setiap kali mereka penginjilan, yang dikatakan tiap hari Tuhan tambah jumlah mereka. Wah, kehidupan jemaat mula-mula menjadi satu barometer kehidupan Kristen. Itu sudah jadi trademark mereka. Sama dengan saya mau katakan begini, saudara. Waktu saudara dengar gereja reform, apa yang ada di dalam benak kita? Langsung kita mengatakan, oh, gereja yang kuat dalam pengajaran, gereja yang kuat dalam doktrin. Itu trademarknya dia. Dia sudah memberikan satu image seperti itu. Bagus. Kalau kita dengar gereja apa lagi? Karismatik, oh, puji-pujiannya.
pertanyaan saya, ketika orang dengar kata GKI, apa yang ada di dalam benak mereka? Kita perlu beri warna yang menjadi trademark kita. Dan kita bersyukur melalui ini orang mengatakan, oh ingat GKI, ada kebersamaan, ada persaudaraan yang sungguh luar biasa. Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini, mari kita bukan hanya untuk memberi satu pernyataan jati diri, warna kita, tapi betul-betul memang keluar dari hati kita yang dalam, bahwa memang itu adalah harusnya panggilan kita sebagai orang percaya. Dan bukan hanya itu saudara, kita menangkap bahwa kehidupan jemaat mula-mula punya spirit dare to be different. Berani tampil beda. Kehidupan jemaat mula-mula adalah berani tampil beda. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti itu, mereka tampil beda. Meskipun mungkin dianggap kadang-kala orang aneh, tetapi mereka tahu bukan keanehan untuk diri mereka, bukan sesuatu yang aneh yang berlawanan dengan kebenaran, tetapi makin membawa orang tahu apa itu kebenaran yang sesungguhnya. Sekalipun disalah mengerti, sekalipun dianggap mungkin terlalu fanatik, tetapi berani tampil beda. Bukan berani tampil beda untuk hal yang negatif, tetapi hal yang positif. Itu jemaat mula-mula. Dan yang terakhir saudara, kita menemukan spirit gereja mula-mula. Akibat dari semua kehidupan yang tadi itu saudara. Kita menemukan ayat yang terakhir 47. Di sana dikatakan setiap hari. Dan di sana dikatakan dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Warna yang mereka terapkan, yang mereka lakukan, itu membuat mereka disukai semua orang. Kita rindu gereja kita juga disukai oleh semua orang di luar sana. Apalagi dalam pandemik ini, orang suka. Kita bersyukur tetangga-tetangga, bahkan orang tidak seiman, tahu melalui apa yang kita lakukan juga boleh menjadi berkat. Dan di sana saudara, tiap hari Tuhan tambah jumlah mereka dikatakan. Yaitu church grow. Church grow itu adalah pertumbuhan gereja. Baik secara jumlah, tapi juga secara kualitas. Itu adalah akibat daripada gaya hidup yang kita sudah temukan. Apa yang poin-poin di atas tadi yang mewarnai kehidupan mereka. Biarlah ini juga boleh mewarnai kehidupan gereja kita. Menjadi gereja yang punya komunitas yang kuat. Menjadi gereja dalam satu walaupun dalam keberbedaan. Merasa punya ada rasa memiliki. Mempunyai kehidupan yang saling menguntungkan. Dan mempunyai jati diri, warna. Dan berani tampil beda di tengah-tengah kehidupan yang sulit sekalipun. Nama Tuhan makin dimuliakan. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami baca, kami renungkan. Kerinduan kami sekali lagi, biarlah itu boleh mewarnai kehidupan setiap kami. Baik kehidupan secara personal, tetapi juga secara komunal, sebagai jemaat, sebagai gereja. Sebagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Mampukan kami Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan. Dan melalui kehidupan bergereja, makin disukai oleh banyak orang. Dan makin hari, makin bertumbuh, berkembang. Baik secara jumlah, tapi juga secara kualitas. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan doa Bapa kami kita akan bersama-sama mengucapkannya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan kami dapat melewati pergumulan-pergumulan atau saat ini sementara kami rasakan ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena ada Tuhan yang menopang setiap kami. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Siapakah kami? Kami adalah orang-orang berdosa. Kami memohon kekudusan dari Tuhan dan kelayakan. Kami bawa ya Tuhan kehidupan kami setiap hari ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami masing-masing, baik kami sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga maupun anak-anak. Tuhan tolonglah kami, hadirlah di dalam keluarga kami. Berikan sukacita, damai sejahtera, segala sesuatu yang kami rindukan untuk keluarga kami, biarlah diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan maupun usaha yang Tuhan percayakan, berkatilah ya Tuhan. Di masa-masa saat ini COVID-19 membuat usaha dan pekerjaan kami mungkin mengalami penurunan. Tuhan tolonglah kami, biarlah berkat Tuhan terus ada dan Tuhan jaga usaha dan pekerjaan kami. Kami sebagai mahasiswa yang juga belajar saat ini masih melalui media online, Tuhan tolonglah kami, biar apa yang kami cita-citakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami terus membawa pergumulan yang kami alami, bukan hanya di kota Palu, bahkan di seluruh dunia ya Tuhan. Dengan pandemi COVID-19 ini, kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi di masa-masa inilah kami mohon terus pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Jaga ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan kepada setiap kami. Mampukan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah seluruh para perawat, para dokter yang berada di paling depan, Tuhan juga menolong mereka. Tuhan juga memberikan sukacita, memberikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh pemerintahan yang ada, baik itu dari pemerintahan yang tertinggi sampai di daerah-daerah yang memikirkan untuk mengatasi masalah ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan nyata bagi mereka. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa gereja ataupun yang ada di kota-kota yang lain yang akan memulai lagi ibadah di gereja masing-masing. Tuhan memberkati, biarlah semuanya tunduk pada aturan pemerintah dan semuanya dapat terlaksana dengan baik. Kami rindukan ya Tuhan virus ini dapat dihentikan dan kami tahu bukan karena kuat dan gagah dan kehebatan manusia, tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami membawa jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, terlebih iman yang berharap bersandar kepada Tuhan. Keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan, Tuhan juga memberkati menjadi keluarga-keluarga yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saya undang kita berdiri, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Tundukkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, membimbing dan menopang kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, silakan mengambil satu teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.